Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, kesaksiannya itu unik. Saya hafal teksnya itu. Wa in pakai in khaffafa min as-sakila wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala khasyata an ya'mala bin nas wa yufradu alaihi. Nabi itu sering mencintai satu amal yang tertentu, sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang melihat sholat duha. Tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib, dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap apa? Wajib. Maksud kalau jenengan duha ke sunnah Rasul, betul duha ke sunnah Rasul. Jadi mau kiai kalau api-api kiai. Terus, jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul, yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha gak dianggap apa? Wajib. Nah, terutama sing duka boleh duit itu wajib tinggal. Mergo nak mandi terus nyalano pangeran. Jadi duka mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean sudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duka. Ya wonten sing ora ajar takon ngeten. Ala Gus Cina ora duka ya sugih. Malah panjang bangsa wonten-wonten mengarani mawon mboten. Saat tadi jagoan sama Habib Muhammad, saya tuh akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tawfu rubbanan. Ketika tawaf ifadah itu tawfu rubbanan. Apa? Tawfu musyatan. Semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya, tawfu musyatan, semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi itu malah tawfa rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andaikan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahannya, syaratnya tawaf itu berputar 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi Rokiban diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian ya boleh, Rokiban. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ngendikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kalau itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat karena ini menjaga konstitusi. Jadi gampangannya sampean misalnya duka walau rokaat, sampai kalau orang duka, ketoknya gajarannya kata pulau betul. Mergo kula betul duka tapi mulah, maksudnya mulah halal haram. Sampai duka boleh duit, itu mesti keramat pulau. Terus tarifnya sunat itu, mandub atau sunat tarifnya itu kali. Nak dilakoni untuk ganjaran, ini wong soleh-soleh. Terus yang setengah soleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Lah kula niku milasin nak ditinggal ora apa-apa. Ya tak baleni takrife sunat kudu nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampeyan milas yang pertama apa kedua? Ya setengah soleh. Mohon sami jalan dulu. Nah kepengen yang pertama ya kados Habib Muhammad. Sing kados kula mawon lah. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis iki, majelis berbahasa India nopo Anwar nopo mawon istilah. Saya tentu punya kenangan kakak kalian Gus Wali. Saya ini teman kakak-kakaknya, teman kados dulu kan. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin dan terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Nabi Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Sadiliyah. Orang itu Nabi Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam madzhab Sadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering
kalau istighfar itu sering nggak kuat. Bukan karena balik loh, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balik. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis, eling dosa ini seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya kenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Sadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Bagaimana nasihat Rasulullah SAW, Abu ulaka bini'matika aliyah, Abu ulaka bini'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Gue sampai sholat misalnya orang salah cara fikih, tapi cara malaikat dulu itu seneng, capek ya dalam sujud. Terus bener, terus waras kok. Mosok mambur bumi Allah ya Allah ragil ngakoni Allah kan lucu. Kan cara fikih rasalah. Tapi pangeran dulu itu pantes, waras. Mereka belum ngomong. Orang tuh ganjaran mah di statusnya waras pun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Sadili ini kalau Milabus Waqiyah yang arah hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan Asyadili. Dan cerminan Madhab Sadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah, tapi malaikat bisa nggak nyalakan Anda. Misalnya lima ada sabkah taqwa, kenapa Anda membaca tasbih? Lima ada kabar taqwa, kenapa Anda membaca takbir? Nggak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyib. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Sohibul Hikam, kafa min jazai iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didahului Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar. Terus kalau suwon ketika nanti sama nani syarat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini'matika alaihi. Wonten yang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojo terus diamuni terus. Setidaknya kamu punya istri, menunjukkan anakku itu payu, itu stop. Terus nomor loro bojomu cek waras, tekan sasaran, karena kamu itu tonggo malah biar. Terus tapi bojomu jalur duit terus, ya kan jalur wong lanang itu, ojo terus. Akhirnya terus, apik ya. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nanti ketemu yang melete, melaku melete neraka, melarat elek melete. Melaku sombong itu. Kata Nabi, mahadihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman dari Rasulullah itu bangga. Duwe elek, semua bener kan. Cara nikmat dunia serantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman dari Rasulullah, terus lete. Wong liya iso lete mbek duwe, mosok aku iso lete mbek Rasulullah. Jadi kan sampean ini nekali pengajian bagi orang kaya ini. Kok ngaji juga kudu ora paham lah, seneng. Adalah akhir senang, adalah kiai senang. Adalah diri Anda yang nggak paham ya senang. Mereka sekarang senang. Terus, ya memang agama ini untuk senang. Jadi ketika ada pengiran waladina amanu asatu kubal, senang itu pokoknya orang mikir. Mungkin sama rasa menjadi cita-cita alim kados kula jabat kok bisa sih. Mari rasa seneng, angel ya. Pokoknya kepengen soben Habib Muhammad tak foto tak menyapaati. Jadi tidak Habib itu sungguh bisa nyapaati. Misalnya pulau juga tidak mengalim sungguh nyapaati.
Tapi mursyid toreko itu nyapa. Jadi misalnya mursyid toreko terus orang dada. Kalau itu seneng, ngaji Nabi itu seneng. Seneng kalau itu aneh ilmin. Nabi itu nak ngendikan yang paling aneh dari sekian dewenya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku yang salah-salahan tak syafaat. Itu kan luar biasa. Wong ramelok salah kok kepikiran apa? Itu kalau nggak orang baik nggak bisa. Wong ramelok salah kok kepikiran apa? Dan itu diruangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqamam. Terus saya semani dari Gus Wafi mursyid toriko kula secok jare wong alim. Tapi Muhammad Abdul Gus Yasin mumna kira usah Jawa Tengah. Kulo nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren tenan. Jadi tokoh itu keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji. Lho kadang nak donga mbek pangeran kula. Gawe pangeran tekan Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Mati ana istighfar jo mikir awakmu tok. Waduh, mbok pikir walil mu'minina. Mbon niku mawon sekolah ngaji nak maknani model kuno terus mbon. Nggih nak donga ya amine rasa tenanan mesti mandi. Akhir ana wong amine tenanan yo protes nanti. Innakum latatuna asob wala baika. Kowe kok bengak-bengok tenanan sing mbok dongani ku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ra jelas. Terus awal api dia tenanan mesti sebagai saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan karo sak tenanan. Ora tenanan karena yakin enggak apa-apa. Jadi kadang muamalah ambek Allah itu suka yang manja. Masa kowe njaluk wong tuamu, Pak, ngapunten kula badhe nyuwun maaf. Kowe wong liya ae. Nah, saya termasuk kiai yang mandat kula niku nak donga ora tenanan. Tapi mandi lah. Lagi orang kira tenanan itu, aku jaluk orang tua aku aja atau tenanan kasih, jaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah lebih sulit dibanding makhluk. Bukan ini mantap pulau, teman anut monggo bukan. Tapi pulau terus jadi jeneng anut kiai sih pulau. Lepas itu lanjut tadi wanita sesini Gus Wafi, beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa gak mandi. Nabi loh kali mau gak mandi. Karena gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya aku Nabi kok cuma orang mandi, model dia kan protes. Ya Allah kenapa doa saya ini tidak mandi? Jawab pengiran lucu. Inna fihim namaman, di antara mereka ada yang tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa. Gampang kok Allah, jadi kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu. Aku ngarang adu-adu, aku ditonton berarti aku adu-adu. Gimana nih solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, depan hukum coba gak mandi kan jurisan. Akhirnya gawe Allah, wesnya nesa. Pedoi kaulaku jenenge bar, ada yang baca buruk, bidofil bar. Taman waktu baru buruk fotonya lah sementara murah parmen itu mungkin lah. Ya rasa apa lah, ya rasa rafulan jenenge bar atau ada yang baca buruk. Diberdua kalian Nabi Musa, ketemu pertama itu anta bar, ya anta Musa ya, kok tahu? Dari buruk, ya saya wali, ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Itu dongan ini ngawur ya betul kawan. Bukan cuma ngawur banget. Kalau lu ngawur, cek ngawur. Itu dia. Sama takut kalau sakit. Nah, tapi rasa sowan lah kok. Lewat roh, boleh lewat model wali. Nah, sama besok wes, nggak usah. Itu pertama Gus, ketemu dongannya nyata. Ya Allah. Apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga gak ada hujan? Bos, dungannya betul sampai paham Musa bibat sih sama Musa menjujotos karena itu tidak sesuai protap perke. Wong gak pengiran ngomong. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos. Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrah. Barang itu bisa bikin saya tertawa kata. Karena lucunya ada. Kalau
mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka. Jenengan kan Tuhan, la tabuka maksiat dulu. Maksiat mereka kan nggak efek ke engkau. Engkau pertimbangan gimana? Jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Mau hujan mawon, hujan. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan, gak bakat. Ya betul kula maksudnya. Hubungan kayak pengiran kok sing nyaman, sing asik, sing pokoknya enak lah, sing enak. Tapi kula tuh anggere bendua tenanan sih ra sido. Mergo di isin. Ini astaghi minallah, aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kabul. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jalur pengiran kewenangan. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan, karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum la tatuna asomma wala wa iban yang inna tatuna sami'am. Jadi mada kados kula yo kadosnya gitu bener. Wong pergi kalau jajal bolak-balik ngono lho ora tenanan di mati. Kalau nu kepengen ziarah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, kepengen dari Jumatan itu. Aku dulu mosok barang apa kok dungani barang. Orang dulu kok sawangannya sombong. Nah bapak kula kan hafal Quran, keluarga Quran. Saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Makanya walhasil terus meyasar kula target. Kok penak hubungan dengan pangeran rapati tenanan wis mati. Karena dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik. Karena hubungan itu apa? Mahabbah itu cinta itu mesti nopo? Asik. Ya saya ulang lagi, cinta itu mesti nopo? Asik. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Hubungan sama Allah kok. Kalau gak gini gak mustajab, kalau gak gini gak mustajab. Yang udah gitu itu yang gak mustajab. Mohon kalau wacana ini hadis Bukhari katanya tahkim dan madhab Sadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin misalnya kalau suka ini kopian juga saya ikut istighfar kalau wacana langsung dengan ini. Sayyidul istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antapula yang kau ngucap sira kau yakini sapa sira Allahumma anta rabbi. Allahumma doa anta te panjenengan ku rabbi iku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma esasahum bakana apa. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba Yurobi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyat. Sebetulnya Robba itu binanya mudoaf, Robban al-Qauma atau Robba al-Qauma. Kalau di Mujid itu Robban al-Qauma esasahum bakana fokom. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya, itu disebut apa? Robbun. La ilaha illa anta kholakta damel panjenengan ni ingsun. Wa ana ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana ingsun ala ahdika ing atase perjanjian dek jenengan wa wajika lan ing atase janjine jenengan. Mas tatakku selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawur ingsun juga lan panjenengan misari saking ele-ele perkara sonakku kang lampahi sapa ingsun ing mah. Lah ini penting ya alhamdulillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung gak keprawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacot ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan kamu harus gosip, baru mesna gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Yang gitu, kamu tokoh kayak apa terus kudu ngarepe dalan selesai.
Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari su'ud. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdir pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Sadiliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun nakamare panjenengan Gusti, kula wangsul gini amatika kelawan nikmate panjenengan, nikmat aliyah ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat, dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan Raudhah, itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian nggak, yang asli yang mandi. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. Inja'al tani solikan, kalau engkau bikin saya soleh, surroh habibu, yang seneng itu kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo, jenengan kepengen sinten. Ini dari ijazah cerita. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo, jangan kepengen nyenang sinten. Ya nyenang kekasihku, ya soleh. Mau jadi rumah, oh ini impor, gua anggap ijazah, terserah. Pokoknya sementing seneng kan tidak bimbang. Ya tetap kita bilang Abu ulaka binikmatika. Mohon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang mesti jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta Allah istighfar, minta sepuro. Dan itu disebutkan di Nabi Sayyidul Istighfar. Nah, ini kalau wajah terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa man qala haminan nahar mukinan dia fama tamin yaumi qabla yusya bahwa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos model masa-masa itu. Qala Syaikhul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Para tu ma sapa ingsun lelatan siji bengi menalayani sang pira-pira bengi. Ingsun maca kulau li binas ila anin tahi itu kemakayan tutup ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila moko didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswas. Syarrul waswas itu ala-ala waswasun waswasat kulo kamanjing apa waswas bena kantaran sira bena habibika lan antarane kekasih sira. Mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsika nglalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing boro-boro sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan elingno apa iki waswas ka ing sira afalaka ing boro-boro perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya, terus wa yuqallilu lan yidekno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yusiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal
Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah Datus Shimal itu lebih besar dibanding Datul Yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir? Ini gara-gara kita ngikuti was-was, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan, idza qala ar-rajulu halakan nas bahwa ahlakuhum. Ketika orang komentar, ini manusia halakan nas, kata Nabi bahwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan nggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtul Duro yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali di Simtul Duro itu antoko bilal mudriba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuko bilang mudnib binar wal musi'a bi jahannam. Ya ada doa seperti itu sudah. Waktu apa sih? Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Ya gila semua nginggokno apa wasfat jika sira nginggokno al-husnidon ni sang husnidon billah wa rasulih dinggokno ila suidon ni maring suidon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata ya. Hadat din dibawa oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Saya itu dibawa sahabat, dibawa tas orang-orang tok. Juga itu digawa modin, digawa ustad, digawa ustad yang untuk maklaran agama. Mau dia melaku. Agama ini kan nggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman. Mau pengajian pakai jamaah akeh kok itu dalam politik. Mau dia melaku. Engkau sempat daya akhir atau diberi sini-sini, itu melaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan juga Nabi melaku juga sahabat juga modern ya melaku. Jika orang untuk dukun gitu. Guru-guru TPK dan desa-desa nak cerita pulau ini mulai TPK digajar apa boten gitu. Tapi ya no. Gurunya itu ayu-ayu, kalau kata saya rati kecobot. Kami yang mendingin ya sempat sampai digajar pasalnya ke istighfar. Tapi yang aku dah ciri-ciri sama cokoran ini baru kayak guru-guru sih rodok ngono itu. Tapi kalau beneran ini halal, beneran ini haram. Pokoknya ngono itu. Pokoknya sampai kudu yakin, soalnya hadat ini milik Allah Subhanahu. Juga wali songo dia melampat, juga ustaz dia melampat, juga kiai rodok dukun dia. Jika kiai mutung dia melampat. Gak masjid yang desa-desa ya, takmir gonta ganti mutung, lebu, mutung. Dulu itu masjidnya tetap laku, ada kiai ini tengah-tengah. Lalu kalau kan bosan dilapori kiai ini tengah. Kalau itu daerah pulau, tengah kampung pulau termasuk dianggap. Itu politik tengah-tengah, itu pilihan bupati gubernur. Tapi agamanya yang laku. Orang penangan, oh musuhku sudah dur papat, aku tak perlu lagi buat. Pokoknya sampai terus juga mohon Allah ya Rasul. Lagi hikam ini adalah murid dari Abu Hasan Asy'ari. Jadi madzhab Hasan Asy'ari itu pokoknya urip sing ruwet ini salah mutok tinggal. Iki kowe wong hebat. Misalnya ngeten, mak jenengan Gus-gus anak kiai putu kiai. Yo aneh kowe to. Bapak murah kiai, kira kiai, mbah murah kiai kok seneng ngaji kowe aneh. Top tenan iki. Lho cara kula kok tasir jalan kan gak kaget. Muridnya Mbak Maimun, anak Mbak Nur Salim kan wajar berjalan. Sampai gak jelas asal usulnya berjalan. Kowe itu malaikat yakin kagum. Kok iso? Soalnya teman-teman, beragama itu gampang. Sampai senang mengenal teman-teman. Yes, tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin berawus, saya kata sah beliau, saya kata sah Allah hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa'adzatahkan mawudikul hasanah kekawitan saking Habib Muhammad bin Musyid al-Hafizah Al-Qurno Sanda ingkang kembali nasi
saking para kiai jiwa jumlah saling sampun bono. Lajeng ikhtitam di doa ampun wangsul rumiyin sebab barokah niki wonten ing diri. Barokah pantungo kang kawitan kasuwanaken mateng Rabbil Rohina wa Mu'amina wa Mubayyinaina panjenengan Abu Karam Rahim Promosi Haji Ahmad Wafi Main Buter Paktan wa makan atau jatuh syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bizullina bayna yadayk, Allahumma biftiqarina ilayk, Allahumma bitadallulina bayna yadayk, Allahumma bikaramika wa bijudika wa biakrami annaka akramul akramin wa biannaka ajwadul ajwadin wa biannaka akramu min kulli shay wa anta arhamu min kulli shay wa anta akramu minna bi anfusina wa anta akramu wa arhamu minna ilayna hamda ja'ala hadhihi al-jalsah mamlu'atan birrahmah mamlu'atan bil barakah mamlu'atan birrahmah bil istijabah hatta nasila ilayka bi ayyi tariqatin min turuqi an-nabiy al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir bi hadhihi al-majalis bi hadhihi al-jalsa al-mubarakah wa bi hadha al-hudur al-mubarakin al-habaib wal-ulama wal-awliya awliya'uka ya Allah al-hadirina fi hadhihi al-jalsa ya Allah awsilna ilayka ya rabbal alamin bi barakati al-kutub al-maqru'ah fi hadhihi al-jalsa ij'alna min ahli al-ilm wal-'ashiqina lil-'ilmi wal-'ashiqina lil-fuduhi wal-'ashiqina lil-ma'rifati innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma hassin maqasidana kulla wahidin minna 'indahu al-hajah iddi hajatahu ya Allah hajat ad-dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi jahi man anzalta alaihi suratal Fatiha.